warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hoirunisa Naini dari akuntansi kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai obligasi. Yang paling menarik dalam melakukan perhitungan obligasi yaitu salah satunya mampu memperhitungkan berapa nilai finansial yang akan diperoleh nantinya, serta juga berapa nilai kewajiban bunga yang harus dibayar kepada pemegang obligasi. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, definisi obligasi dan pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Yang kedua, alasan menerbitkan obligasi dan peringkat obligasi. Yang ketiga, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Yang keempat, spot interest rate dan current yield serta yield to maturity atau YTM. Dan kemudian yang kelima, mampu menjawab soal-soal yang diberikan secara baik dan benar. Langsung pada materi, definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelas dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Menurut Frank J. Fabozzi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 sampai C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N. Atau teman-teman bisa menggunakan P sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N C per 1 tambah R pangkat 1 tambah M per 1 tambah R pangkat N, di mana P merupakan harga, N merupakan periode dari nomor, C merupakan kupon pembayaran dalam mata uang, R merupakan periode suku bunga, M merupakan nilai jatuh tempo, T merupakan periode waktu ketika pembayaran diterima. Selanjutnya, pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikannya dan sebagainya. Beberapa pihak yang menerbitkan obligasi yaitu yang pertama, perusahaan, yang kedua, pemerintah, yang ketiga, pemerintah negara bagian atau di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda, yang keempat, pemerintahan asing, dan yang kelima, perusahaan asing. Kemudian, alasan sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Pada saat sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, ada beberapa alasan yang mendasari atau keuntungan yang akan diperoleh, yaitu yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau pencetakan obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Yang ketiga yaitu, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Berikutnya, alasan membeli obligasi. Pada saat seseorang ingin membeli obligasi, ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu yang pertama, memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institut yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Yang kelima, kemampuan sebuah institut dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara,
negara dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Selanjutnya, peringkat obligasi. Obligasi yang dijual ke publik dalam perspektif para pembeli melihatnya berdasarkan peringkat atau rating. Peringkat menggambarkan pada kredibel dan prospek layak obligasi tersebut dibeli atau dijadikan sebagai salah satu current asset perusahaan. Beberapa lembaga pemeringkat atau rating agensi yang ada di dunia, misalnya Moody's Investor Service, Standard & Poor's Corporation, Duff & Phelps, Fitch Investor Service. Sedangkan lembaga pemeringkat atau rating agensi yang ada di Indonesia seperti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo, PT Kasnik, dan lain-lain. Berikut adalah tabel arti dan peringkat obligasi. Yang harus diingat bahwa lembaga peringkat memberi dan membuat peringkat berdasarkan data-data dan informasi masa lalu, yang karena itu belum tentu kondisi sama juga terjadi seperti itu di masa yang akan datang. Berikut commercial paper. Obligasi adalah termasuk dalam kategori commercial paper. Commercial paper memiliki beberapa ketentuan, yaitu tercantumnya nilai nominal, adanya waktu kapan harus dibayar, dan menjelaskan nama penerbit. Bila kita memposisikan obligasi masuk dalam kategori commercial paper, maka artinya obligasi tersebut diterbitkan dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Menurut Kamarudin Ahmad, ada 6 bentuk resiko kepemilikan surat berharga, yaitu yang pertama resiko keuangan, terdiri atas fluktuasi dari harga maupun pendapatan dan kemungkinan resiko kegagalan. Yang kedua, resiko tingkat bunga. Perubahan pendapatan nilai surat berharga disebabkan pengaruh tingkat bunga umum. Yang ketiga, resiko daya beli atau purchasing power risk, tingkat inflasi yang menyebabkan modal awal dan keuntungan menurun. Yang keempat, likuiditas dan resiko pasar. Luas dan sempitnya pasar akan mempengaruhi harga surat berharga pada saat akan dijual, atau mudah tidaknya pencairan surat-surat berharga tersebut. Yang kelima, risiko pengenaan pajak, baik terhadap dividen maupun atas keuntungan modal. Yang keenam, risiko biaya, semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi tingkat biaya atau risiko. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4. Yang pertama yaitu Treasury Bond atau TB. TB adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Yang kedua, Corporate Bond atau CB. CB adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, Municipal Bond atau MB. Municipal Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasa pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun resikonya adalah sama-sama memiliki risiko, namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat, Foreign Bond atau FB. Foreign Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Berikutnya, suku bunga dan jangka waktu obligasi. Obligasi dengan jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi jangka waktu panjang. Contohnya, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield lebih tinggi 11,75%. Berikut ini gambar bagian hubungan suku bunga obligasi dan jangka waktu. Pada tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dengan bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar dengan bunga
11,75%. Selanjutnya, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam pergerakan yang stabil atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada kendala dan permasalahan, serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menulis dengan formula seperti di bawah ini. OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 sampai G per 1 tambah R infinite. Dengan keterangan OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu, G sama dengan nilai obligasi, R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang ditentukan. Selanjutnya, tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, waktu jatuh temponya suatu obligasi. Suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi resiko obligasi. Premi resiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atau resiko obligasi yang ditanggungnya. Selanjutnya, spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Selanjutnya, nominal yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Sehingganya, nominal yield dapat diartikan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Berikutnya, current yield. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Untuk menghitung current yield, teman-teman bisa menggunakan rumus CY sama dengan CI per PM, di mana CY sama dengan current yield dari obligasi tersebut, CI sama dengan kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun I, PM sama dengan market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal yang pertama. Diketahui PT Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta dan harga yang ditetapkan adalah 385 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya adalah diketahui CI sama dengan 45 juta, PM sama dengan 385 juta. Setelah kita mengetahui CI dan PM, kita masukkan ke rumus, maka kita memperoleh current yield-nya adalah sebesar 11,69%. Berikutnya contoh soal 2. Informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinka Kabudi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133.000. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta, maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Dari soal di atas kita dapat mengetahui CI-nya yaitu 133.000 dan PM-nya yaitu 450 juta. Seperti biasa kita masukkan ke dalam rumus, maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Selanjutnya, yield to maturity atau YTM. YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli commercial paper yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Untuk menghitung yield to maturity, teman-teman bisa menggunakan rumus P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 sampai Cn per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah Y pangkat N, di mana P sama dengan harga obligasi saat ini,
C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y sama dengan yield to maturity, TN sama dengan nilai jatuh tempo. Di dalam buku Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan, yield to maturity dihitung menggunakan formula yang berbeda, yaitu C tambah F kurang P bagi N per P tambah F bagi 2, di mana C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P sama dengan harga pasar, N umur obligasi. Masuk pada contoh soal yang pertama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar, dan harga pasar yang berlaku adalah 4,5 miliar, dan membayar bunga obligasi adalah sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Dari soal di atas kita dapat mengetahui C sama dengan 5%, F sama dengan 5 miliar, P sama dengan 4,5 miliar, N sama dengan 10 tahun. Kita masukkan pada rumus sehingga kita mendapatkan hasil 0,063158 atau 6,3158%. Berikutnya contoh soal 2. Seorang manajer pada PT Sartika Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun. Dengan nilai nominalnya yaitu 25 miliar dan harga pasar yang berlaku 24,5 miliar. Bunga obligasi yang dibayar sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besar rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai jatuh temponya. Dari soal di atas dapat diketahui N sama dengan 15 tahun, F sama dengan 25 miliar, P sama dengan 24,5 miliar, C sama dengan 5,5%. Seperti contoh soal sebelumnya, masukkan kepada rumus dan kita mendapatkan hasil 0,05690 atau 5,690%. Berikut adalah tabel kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Untuk nominal yield, kegunaannya untuk mengukur tingkat kupon. Current yield untuk mengukur tingkat kupon sekarang. Yield to maturity atau YTM mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi yang disimpan sampai waktu jatuh temponya. Yield to call atau YTC untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi yang dilunasi sebelum jatuh temponya. Release yield mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Yield ini dihitung untuk menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Itulah penjelasan materi mengenai obligasi. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.